Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Himam dengan NPM 7021210169 dan video ini adalah video yang dikerjakan untuk mengerjakan tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Hukum dan Kode Etik Media dengan dosen pengampu Bapak Gede Munanto Sokoati. Dan di video kali ini saya ingin menganalisis sebuah berita dan apakah berita tersebut sudah sesuai atau justru melanggar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 tentang pers. Di kesempatan kali ini berita yang ingin saya bahas adalah berita yang belum lama viral, berita mengenai Menteri Kemenkumham Yasona Laoly yang belum lama ini viral dikaitkan dengan video yang tayang di YouTube Uya Kuya di mana ia menginterview Tio Pakusadewo dan ia mengatakan bahwa ada anak menteri yang berbisnis di balik berjalannya lapas atau lembaga pemasyarakatan atau penjara. Dan anak menteri yang disebut ini mengarah kepada anak dari Menteri Kemenkumham Bapak Yasona Laoly. Berita yang akan saya angkat kali ini berita dari liputan6.com yang ditulis pada 2 Mei 2023 sekitar 3 hari lalu yang berjudul "Anak disebut terlibat bisnis di lapas, begini reaksi Menkumham Yasona Laoly". Di sini Yasona Laoly bertanggapan mengenai apa yang viral di dunia maya yang berkaitan dengan dirinya dan anaknya dan tentu saja Tio Pakusadewo. Yasona Laoly di sini merespon pertanyaan-pertanyaan dari media serta bertanggapan atau berkomentar terkait apa yang terjadi dari perspektif dia. Dan menurut saya berita ini sudah cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait pers pada pasal 4, di mana pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Mengapa menurut saya berita ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 4 ayat 3 tersebut? Karena di sini Yasona Laoly berani menemui wartawan dan berani berkomentar terkait apa yang ditanyakan oleh wartawan. Menurut saya ini bagian dari kebebasan pers, di mana pers tidak dihalang-halangi, di mana pers tidak lagi dibatasi dalam mencari informasi. Pers dapat bertemu langsung dengan sumber informasi atau narasumber yang ingin mereka temui. Yasona Laoly pun juga begitu, ia tidak mengelak atau tidak menghindar atau bahkan mengintimidasi wartawan yang bertanya kepadanya, sehingga wartawan bisa memperoleh informasi dengan jelas dan wartawan juga dapat menyebarluaskan juga informasinya dengan luas. Dan ini merupakan bagian dari kemerdekaan pers, artinya pers sedang tidak diancam, sedang tidak dibredel dan lain sebagainya. Itu juga sesuai dengan ayat 2 yang berbunyi terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Jadi setelah melakukan wawancara dan lain sebagainya, wartawan tetap bebas menyiarkan berita yang mereka rampungkan, berita yang mereka tulis. Dan hingga akhirnya berita tersebut naik ke media nasional termasuk ke media liputan6.com ini. Jadi banyak masyarakat yang tahu bagaimana sudut pandang dari Yasona Laoly dan apa pendapat yang ia katakan terkait masalah yang ia dan anaknya alami saat ini. Selain itu juga berita ini juga sesuai karena tidak ada intimidasi kepada wartawan, sehingga wartawan juga sejauh ini tidak ada ancaman yang diterima wartawan atau yang diterima laporan oleh tidak ada laporan di sosial media bahwa wartawan yang menyebarkan informasi ini diancam atau dipersekusi begitu. Jadi berita ini sudah cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 3 dan ayat 2 yang artinya baik pers yaitu wartawan maupun peliput-peliput media lainnya. Dan Yasona Laoly juga di sini bersifat kooperatif dengan tidak menghindari pers dan memberikan keterangan yang cukup terkait dengan berita yang baru saja beredar, sehingga berita yang beredar beberapa hari kebelakangan dapat segera diluruskan, dapat segera diklarifikasi dan dicari tahu secara sudut pandang dari kedua belah pihak. Di sini Yasona Laoly juga memberikan keterangan terkait Tio Pakusadewo, yang mana ia yang diduga menyeret anaknya ke dalam masalah ini.
di mana menurut Yasona Lauli, Tio Pakusadewo sebetulnya dulu pernah menjadi bagian dari perusahaan di mana anaknya bekerja, namun karena ada masalah berat yang dialaminya hingga akhirnya Tio Pakusadewo dihentikan. Selain itu, Yasona juga memberikan keterangan terkait mengenai perusahaan anaknya, bagaimana perusahaan anaknya bekerja, dan bagaimana perusahaan anaknya memberikan bantuan di lapas, sehingga tuduhan-tuduhan tersebut dianggap tidak benar menurut Yasona Lauli. Selain itu juga Wamenkumham memberikan komentar bahwa berita yang beredar tidak benar, sehingga pers dapat menulis berita itu dan pers juga tidak dihalang-halangi ketika ingin meliput berita itu. Sekian analisa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.